Pintu kamar itu terbuka tanpa suara, dan di sana, suamiku melangkah masuk ke pelukan ibuku sendiri. Bayangkan jika rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru menjadi sarang dosa yang paling menjijikkan. Nadia mengira hidupnya sempurna hingga ia menemukan gelas milik suaminya berada di atas meja rias ibunya di tengah malam buta. Namun, pengkhianatan ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Sebuah skenario kejam untuk membuatnya kehilangan kewarasan agar harta dan rumah itu jatuh ke tangan pasangan terlarang tersebut. Akankah Nadia menyerah pada label gila yang disematkan padanya, atau ia mampu membalikkan keadaan dengan diam yang mematikan? Mari kita telusuri kronologi hancurnya sebuah keluarga akibat nafsu dan keserakahan yang tak terbendung ini dalam 5 bab yang menyesakkan dada. Di rumah ini, aroma kayu manis yang hangat dan tumisan bawang goreng yang gurih selalu menjadi penyamar terbaik bagi bau busuk pengkhianatan yang mengendap di balik dinding-dindingnya yang kokoh. Aku, Nadia, telah menghabiskan 2 tahun terakhir dengan keyakinan penuh bahwa Dimas adalah manifestasi nyata dari segala sujud dan doa yang kupanjatkan di sepertiga malam. Dimas adalah sosok pria yang santun, tipe suami yang tidak pernah lupa mengecup kening istrinya dengan lembut sebelum melangkah keluar rumah untuk mencari nafkah. Senyumnya selalu tampak tulus, suaranya rendah dan menenangkan, seolah-olah dia adalah pelabuhan terakhir tempatku bisa bersandar dari segala badai dunia. Setelah kepergian ayah 3 tahun yang lalu, Mama Sari, sosok ibu yang selama ini kukagumi sebagai wanita tegar, menawarkan sebuah ide yang saat itu terdengar sangat bijaksana. Tinggallah di sini bersama Mama, Nadia. Rumah ini terlalu besar dan sunyi untuk Mama sendiri. Lagi pula, kalian bisa menabung lebih banyak untuk masa depan jika tidak perlu memikirkan cicilan rumah atau biaya kontrak. Aku menyetujui tawaran itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Aku membayangkan sebuah kehidupan harmonis di mana aku bisa menjaga ibuku sembari membangun rumah tangga kecilku bersama Dimas. Namun, aku tidak pernah menyadari bahwa bagi Mama, kata sunyi, bukan sekadar soal keheningan ruang, melainkan rasa lapar yang akut akan kehadiran seorang pria muda yang bisa mengisi kekosongan jiwanya, dan pria itu adalah suamiku sendiri. Rutinitas kami selama 2 tahun pertama berjalan layaknya sampul majalah keluarga teladan. Pagi hari dimulai dengan denting sendok di meja makan, di mana Mama selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan mewah bagi kami. Kami sering menghabiskan akhir pekan dengan menonton film bersama di ruang tengah. Di sana, di atas sofa beludru yang empuk, Mama selalu memosisikan dirinya tepat di tengah-tengah, secara fisik memisahkan jarak antara aku dan Dimas. Saat itu, aku yang naif menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu yang kesepian dan ingin merasakan kedekatan anak-anaknya. Aku sama sekali tidak menaruh curiga ketika melihat bagaimana mata Mama Sari mengikuti setiap gerak-gerik Dimas, atau bagaimana Dimas selalu tampak begitu bersemangat membantu Mama membetulkan keran air yang rusak atau sekadar memindahkan pot bunga di taman belakang. Namun, tirai kepalsuan itu mulai tersingkap pada suatu malam yang lembab. Dimas berpamitan dengan terburu-buru, mengenakan jaket kulitnya sembari berkata ada pertemuan mendadak dengan klien penting yang baru saja mendarat dari luar kota. Mungkin aku pulang sangat larut, sayang. Tidurlah duluan, jangan menungguku, katanya sembari mengecup keningku singkat, kecupan yang terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mengangguk, melepaskannya pergi dengan perasaan bangga karena memiliki suami yang begitu pekerja keras. Di dapur, aku melihat Mama Sari berdiri mematung sembari mengaduk adonan kue bolu. Dia tidak menoleh saat aku menyapanya. Pandangannya terpaku pada lampu belakang mobil Dimas yang perlahan menghilang di balik gerbang. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, bukan kecemasan seorang mertua, melainkan antisipasi yang terselubung. Malam itu, aku berusaha memejamkan mata, namun rasa haus yang tiba-tiba menyerang membuatku terbangun tepat pada pukul 1 dini hari. Suasana rumah sangat sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti ketukan palu hakim. Aku melangkah perlahan menuju dapur, namun langkahku terhenti tepat di depan kamar Mama yang pintunya terbuka sedikit, menyisakan celah kecil yang memancarkan cahaya lampu tidur yang remang-remang. Mataku tertuju pada meja rias Mama yang biasanya tertata rapi. Di sana, berdiri 2 buah gelas kosong. Jantungku seolah berhenti berdetak saat mengenali salah satunya. Gelas keramik hitam dengan ukiran inisial, D, milik Dimas.
Gelas itu selalu berada di ruang kerja suamiku, tidak pernah dibawa keluar, apalagi berakhir di kamar ibu mertuanya. Sebuah hawa dingin yang tak kasat mata merayap naik dari ujung kakiku, menyergap seluruh keberanianku. Aku ingin mengetuk pintu itu, menuntut penjelasan, namun tubuhku membeku dalam ketakutan akan kebenaran yang mungkin terlalu pahit untuk ditelan. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa sangat kontras. Mama Sari menyambutku dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya, menyajikan bubur ayam hangat dengan ceria. Dimas duduk di sana, menyesap kopinya dengan santai, lalu tertawa ringan saat aku bertanya tentang kepulangannya semalam. Aku sangat lelah, Nak. Begitu sampai, aku langsung ketiduran di sofa ruang tamu karena tidak ingin membangunkanmu, ujarnya dengan nada yang begitu meyakinkan. Aku menatap sofa itu, bersih, tanpa satupun helai rambut, bantal-bantalnya tertata sempurna seolah baru saja keluar dari toko furnitur. Tidak ada bekas kepala yang bersandar di sana. Keheningan yang mengikuti ucapan Dimas tiba-tiba terasa mencekik, seolah-olah mereka berdua sedang menari di atas kebodohanku dalam sebuah simfoni rahasia yang mengerikan. Rasa curiga yang telah tertanam di benakku mulai tumbuh layaknya tanaman merambat yang berduri, menusuk setiap sudut pikiranku dan mengubah cara pandangku terhadap realitas. Aku bukan lagi istri yang penurut dan naif, aku mulai menjadi pengamat di rumahku sendiri. Aku memperhatikan setiap detail kecil yang selama ini kuanggap remeh sebagai bentuk keramahan mertua dan menantu. Aku melihat bagaimana tangan Dimas seolah, tanpa sengaja, menyentuh pinggang Mama Sari saat mereka berpapasan di lorong sempit menuju dapur. Aku memperhatikan bagaimana Mama selalu menyiapkan pakaian ganti dan air mandi hangat tepat 10 menit sebelum Dimas menginjakkan kaki di rumah, seolah-olah dia memiliki ikatan batin yang lebih kuat dengan suamiku daripada aku, istrinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan kontroversial mulai menghantui tidurku. Mungkinkah seorang ibu yang telah mengandung dan membesarkanku selama puluhan tahun tega membagi ranjang dengan pria yang sah menjadi suamiku? Mungkinkah norma-norma moral yang selama ini kami junjung tinggi hanyalah sampah di mata mereka saat nafsu mulai bicara? Atas saran Nina, sahabat karibku yang bekerja di bidang keamanan, aku memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Jangan hanya curiga, Nak. Kamu butuh bukti yang tidak bisa mereka bantah, bisik Nina saat kami bertemu di sebuah kafe terpencil. Dia memberiku 3 buah kamera nirkabel berukuran kancing baju. Aku memasangnya dengan tangan gemetar di sudut-sudut strategis. 1 di lorong gelap menuju kamar Mama, 1 di ruang tamu, dan 1 lagi tersembunyi di balik pajangan meja makan. Malam itu, aku menjalankan skenario yang telah kususun rapi. Aku berpura-pura tidur lebih awal, bahkan sengaja mematikan lampu kamar sejak pukul 9 malam untuk memberi kesan bahwa aku sudah terlelap dalam mimpi. Aku duduk bersandar di balik pintu kamarku yang tertutup, menggenggam ponsel dengan telapak tangan yang basah oleh keringat dingin. Pukul 12:05, suara pagar besi yang berderit pelan memecah kesunyian malam. Langkah kaki itu terdengar berat namun berusaha tetap tenang. Melalui sela pintu, aku melihat bayangan Dimas lewat. Dia tidak berbelok menuju kamar kami. Langkahnya mantap menuju ujung lorong, berhenti tepat di depan pintu kamar Mama. Ada sebuah ketukan 2 kali yang sangat lembut, sebuah sandi rahasia yang tampaknya sudah sangat sering dilakukan. Pintu itu terbuka tanpa suara, seolah-olah engselnya sudah diminyaki dengan sempurna untuk aksi malam ini. Melalui kamera lorong yang terhubung ke ponselku, aku melihat pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa harga diriku. Dimas tidak tampak canggung. Dia masuk ke kamar itu dengan keakraban seorang pemilik. Dan yang paling menyakitkan adalah suara Mama Sari yang terdengar sayup-sayup namun jelas di telingaku, "Masuklah, sayang, sudah Mama siapkan semuanya." Kata, sayang, itu keluar dari bibir ibuku sendiri, ditujukan kepada suamiku dengan nada intim yang hanya dimiliki oleh sepasang kekasih yang tengah dimabuk asmara. Aku membekap mulutku sendiri agar teriakan histeris ini tidak meledak keluar. Amarahku membubung setinggi langit, namun di saat yang sama, aku merasakan kekosongan yang amat sangat. Aku menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan sekadar soal pelampiasan nafsu sesaat, ini adalah pengkhianatan sistematis. Mereka telah membangun sebuah dunia paralel di rumah ini, sebuah kenyamanan terlarang yang mereka rawat dengan teliti di atas reruntuhan kebahagiaanku.
Mereka pikir aku adalah boneka yang bisa mereka suapi dengan kebohongan demi kebohongan setiap pagi, sementara mereka bercumbu di ruang sebelah setiap kali mataku terpejam. Aku menyimpan rekaman itu dalam folder terenkripsi, merasakan beban berat di dadaku yang seolah-olah akan meledak jika tidak segera ditumpahkan. Malam berikutnya, meja makan kayu jati di rumah itu berubah menjadi panggung teater paling kelam dalam sejarah hidupku. Aku tidak lagi menyajikan teh hangat atau senyuman manis sebagai penyambutan. Sebagai gantinya, aku meletakkan laptopku di tengah meja, layaknya sebuah bom waktu yang siap diledakkan. Mama Sari keluar dari dapur dengan daster batiknya yang mewah, tampak tenang sembari membawa piring berisi buah-buahan potong. Dimas menyusul, melonggarkan dasinya dengan gaya maskulin yang kini tampak menjijikkan di mataku. Saat mereka berdua duduk, suasana rumah tiba-tiba menjadi sangat sunyi, seolah-olah udara pun segan untuk mengalir. Dengan tangan yang masih gemetar namun penuh tekad, aku menekan tombol play pada file rekaman audio yang aku ambil dari bawah meja makan beberapa jam sebelumnya. Suara Mama Sari terdengar sangat jernih di ruangan itu. "Jangan pulang terlalu sore besok, Mas. Nadia mungkin mulai curiga karena gelasmu tertinggal semalam." Dan kemudian, jawaban Dimas yang merobek jantungku, "Tenang saja, Ma. Nadia itu terlalu bodoh dan terlalu mencintaiku untuk benar-benar pergi. Dia tidak akan kemana-mana, dia tidak punya tempat tujuan selain rumah ini." Aku menatap mereka berdua tepat di mata, menuntut sebuah penjelasan, sebuah tangisan penyesalan, atau setidaknya satu kata maaf yang bisa menyelamatkan martabat keluarga ini. Namun, apa yang kudapatkan jauh lebih kontroversial dan kejam daripada pengkhianatannya sendiri. Tidak ada kepanikan di wajah mereka. Mama Sari perlahan meletakkan garpu buahnya, menatapku dengan tatapan kasihan yang sangat dramatis, tatapan seorang ibu yang seolah-olah sedang melihat anaknya yang baru saja kehilangan akal sehat. "Nadia, sayang, sepertinya kamu benar-benar butuh bantuan profesional. Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu sering bicara sendiri dan memasang alat-alat aneh. Kamu mulai berhalusinasi, Nak. Kamu merekam hal-hal yang tidak ada dalam kenyataan." Dimas berdiri dengan gerakan yang cepat, menyambar laptopku lalu menutupnya dengan bantingan yang keras hingga jemariku hampir saja terjepit. Wajahnya yang dulu kupuja kini tampak begitu asing dan penuh ancaman. "Sudah cukup, Nak. Kamu sudah benar-benar delusional. Rasa curigamu yang tidak berdasar itu sudah melewati batas kewajaran seorang istri. Menuduh ibumu sendiri berselingkuh dengan suamimu? Itu adalah tuduhan paling menjijikkan yang pernah kudengar. Kamu sakit, Nak." Mereka melakukan taktik gaslighting dengan sangat sistematis dan rapi, memutarbalikkan fakta sedemikian rupa hingga dalam hitungan menit, akulah yang menjadi terdakwa di rumahku sendiri. Mereka sama sekali tidak menyangkal perselingkuhan itu melalui argumen logis, mereka hanya menghapus keberadaan kesalahan itu dengan melabeliku sebagai orang gila. Aku terisak di pojok ruangan, bukan karena rasa sedih karena kehilangan cinta, melainkan karena ngeri yang luar biasa melihat bagaimana dua manusia yang paling kucintai di dunia ini bisa bertransformasi menjadi monster manipulatif dalam sekejap. Malam itu, aku benar-benar dikurung dalam kebisuan yang menyakitkan. Mereka melanjutkan makan malam mereka, mengobrol tentang cuaca dan harga saham di depanku, seolah-olah aku adalah benda mati atau hantu yang mengganggu pemandangan mereka. "Mungkin kita harus mencarikan dia tempat istirahat yang tenang di luar kota," bisik Mama pada Dimas, sementara aku hanya bisa meringkuk dengan sisa kekuatan jiwaku. Aku tidak lagi membutuhkan fajar menyingsing untuk merasa mendapatkan pencerahan. Di dalam rumah yang luas dan wangi ini, aku menyadari bahwa statusku bukan lagi sebagai seorang istri yang dihormati atau seorang anak yang dikasihi. Aku hanyalah seonggok penghalang bagi gairah menyimpang yang telah mereka pupuk sekian lama. Melalui rekaman terakhir yang berhasil kuselamatkan dari kamera tersembunyi, aku mendengar sebuah rencana yang jauh lebih jahat daripada sekadar hubungan gelap. Mama Sari ingin rumah ini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka berdua, sementara Dimas menolak untuk bercerai secara resmi saat ini hanya karena dia masih mengincar sisa warisan ayah yang secara hukum jatuh ke tanganku. Rencana mereka sangat jelas, terus-menerus merongrong kewarasanku, membuatku merasa gila dan tidak berdaya, hingga akhirnya aku menyerah dengan sendirinya, meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong, atau berakhir di panti rehabilitasi jiwa.
Dilema moral dan kontroversi ini membuat perutku mual hingga ke hulu hati. Bagaimana mungkin rahim yang pernah menjadi tempatku bertumbuh, kini menjadi tempat suamiku membuang segala hasrat kotornya? Bagaimana mungkin tangan yang dulu menyuapiku makanan, kini menjadi tangan yang merancang kehancuranku demi seorang pria muda? Aku memutuskan untuk berkemas secara diam-diam pada suatu sore saat mereka berdua sedang sibuk merawat tanaman di halaman belakang, tertawa-tawa seolah dunia ini milik mereka berdua. Aku tidak membawa banyak barang mewah, aku meninggalkan perhiasan-perhiasan pemberian Dimas yang kini terasa seperti rantai yang menghinaku. Aku hanya membawa dokumen-dokumen penting, laptop cadangan, dan sisa-sisa harga diri yang masih berhasil kupulung dari lantai rumah yang kotor oleh dosa ini. Saat aku sudah berada di ambang pintu depan, Dimas muncul entah dari mana. Dia berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya datar namun sorot matanya penuh dengan kedinginan yang mematikan. Kalau kamu melangkah keluar dari pintu ini sekarang, Nadia, jangan pernah bermimpi untuk bisa kembali lagi. Ibu akan menceritakan kepada semua keluarga besar bahwa kamu adalah anak durhaka yang tega meninggalkan ibunya yang sedang sakit demi mengejar pria lain. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam seolah-olah aku sedang menghirup seluruh udara kebebasan yang tersisa. Aku menoleh, menatap pria yang dulu kucintai itu dengan pandangan yang paling tajam dan paling jernih yang pernah kumiliki. Justru itu yang kuharapkan, Dimas. Aku tidak ingin sedetik pun kembali ke tempat di mana cinta suci harus dibagi antara ranjang istri dan ranjang ibu mertua. Kalian bukan hanya mengkhianati pernikahanku, kalian telah membunuh sisi kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan di dalam rumah ini. Aku melangkah keluar gerbang tanpa menoleh lagi, membiarkan gerimis sore itu membasuh wajahku. Aku mengungsi ke sebuah rumah kos kecil berukuran 3x4 milik Nina. Di sana, di ruang yang sempit dan pengap itu, aku justru merasa jauh lebih lega. Tidak ada lagi suara desahan samar dari lorong di tengah malam. Tidak ada lagi derit pintu yang terbuka untuk perselingkuhan yang dilakukan di bawah hidungku. Meskipun aku harus tidur di atas kasur tipis yang diletakkan di lantai, aku merasa jauh lebih mulia dan berharga daripada mereka yang tidur di atas kasur king size berharga puluhan juta namun setiap serat kainnya telah ternoda oleh pengkhianatan yang menjijikkan. Aku mulai bekerja sebagai admin freelance, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk membangun kembali hidupku yang sempat hancur lebur. 1 tahun telah berlalu sejak aku memutuskan untuk memutus rantai pengkhianatan berdarah itu. Hidupku kini jauh dari kemewahan, namun penuh dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kios desain grafis dan cetak undangan kecil yang kubangun dengan kerja keras mulai ramai dikunjungi orang. Di lingkungan baruku, aku dikenal sebagai Nadia, seorang wanita mandiri yang ramah dan cekatan. Aku bukan lagi sekadar istri Dimas, yang kaya raya atau anak Bu Sari, yang penurut. Aku telah menemukan jati diriku yang sebenarnya di tengah perjuangan hidup yang keras. Suatu sore, saat aku sedang merapikan beberapa desain undangan pernikahan klien, ponselku yang tergeletak di atas meja bergetar. Sebuah nomor yang sudah lama kuhapus namun secara otomatis terekam di memoriku muncul di layar. Suara Dimas terdengar di seberang sana, namun suaranya tidak lagi penuh ancaman. Suaranya terdengar serak, letih, dan nyaris seperti suara orang asing yang putus asa. Nadia, Mama sakit keras. Dia kolaps di dapur 2 hari lalu dan sekarang dirawat di ICU. Dia terus-menerus memanggil namamu dalam igoannya. Tolong, datanglah sebentar saja ke rumah sakit. Ada bagian kecil dari nuraniku yang sempat terenyuh mendengar kabar ibuku sakit, namun akal sehatku yang telah ditempa oleh luka segera mengambil kendali. Aku memutuskan untuk mendatangi rumah sakit, bukan karena aku ingin kembali atau karena aku telah melupakan apa yang mereka perbuat, melainkan karena aku ingin memberikan sebuah penutupan yang sah bagi diriku sendiri. Di kamar ICU nomor 306 yang berbau obat tajam, kulihat Mama Sari terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Wajahnya yang dulu selalu tampak segar kini pucat pasi, kulitnya keriput dan kuyu. Dimas duduk di kursi samping tempat tidur, tampak kusut dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Tidak ada lagi aura kemewahan atau kesombongan dalam diri mereka. Aku datang bukan untuk tinggal, dan bukan untuk menjadi Nadia yang dulu kalian injak-injak, kataku dengan nada suara yang sangat tenang dan terkontrol saat aku berdiri di samping ranjang Mama.
Mama Sari membuka matanya sedikit, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, mungkin penyesalan, atau mungkin hanya rasa takut menghadapi ajal dengan dosa yang masih menggantung. Aku sudah memaafkan kalian berdua dalam doaku, tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali menjadi korban dalam permainan kotor kalian. Aku sudah selesai dengan rumah itu, dan aku sudah selesai dengan kalian. Mama Sari mulai menangis, air matanya mengalir membasahi bantal rumah sakit yang putih bersih. Aku tidak tahu apakah tangisan itu murni karena dia menyesali pengkhianatan tabu yang dilakukannya, ataukah dia hanya menangis karena akhirnya menyadari bahwa orang yang paling dia sia-siakan adalah satu-satunya orang yang pernah mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Namun bagiku, itu tidak lagi penting. Aku memutar badan, melangkah keluar dari ruangan itu tanpa sedikit pun beban yang tersisa di bahuku. Di luar gedung rumah sakit, aku menatap langit yang mulai jingga. Kemenangan sejati bukanlah melihat musuhmu menderita atau jatuh miskin. Kemenangan sejati adalah saat nama mereka dan segala kenangan pahit tentang mereka tidak lagi memiliki kuasa sedikit pun untuk membuat jantungmu berdebar karena takut atau sedih. Aku telah memilih untuk tetap waras dan bermartabat di tengah badai gila yang mereka ciptakan sendiri. Aku kembali ke kios kecilku, menyeduh teh hangat, dan tersenyum pada masa depan yang kini sepenuhnya berada dalam genggamanku. Setelah melewati badai yang begitu hebat, Nadia akhirnya memilih untuk melepaskan segala beban dan memulai hidup baru dari nol dengan kaki tegak berdiri. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari orang-orang yang telah mengkhianatinya, melainkan menemukan kedamaian dalam kemandirian dan kesendirian yang jujur, sementara mereka yang berbuat zalim hanya bisa tertunduk dalam penyesalan yang terlambat. Cerita ini mengajarkan kita sebuah hikmah besar bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tentang siapa yang benar-benar menghargai kehadiran kita. Terkadang, memaafkan bukan berarti harus kembali, melainkan membebaskan diri agar tidak lagi menjadi tawanan luka masa lalu. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian kisah ini adalah fiktif, namun dirancang serealistis mungkin agar kita semua dapat memetik pelajaran berharga tentang integritas dan harga diri. Terima kasih tulus kami ucapkan karena Anda telah menonton kisah ini hingga selesai. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Nadia untuk pergi tanpa dendam adalah kemenangan sejati? Silakan tulis pendapat atau bagian paling berkesan bagi Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.